Ya, di hari ini, hari Kamis, libur nasional. Tapi kita anak-anak Tuhan, hari berkat. Karena diakui untuk iman kita terbukti bahwa Yesus itu hidup, Yesus berkuasa, dan kita boleh merayakan kenaikannya ke surga. Karena itu Bapak Ibu ada di sini meluangkan waktu sejenak, dengar firman Tuhan baik-baik dulu sebelum pulang ambil keputusan jalan-jalan ke Royal Plaza, Tunjungan Plaza, mau kemana saja boleh hari ini, hari bebas. Tapi kita datang memuji Tuhan untuk mengenang betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita dan Dia boleh naik ke sorga. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi dengan sukacita saya juga mempersiapkan firman Tuhan bagi kita. 7 alasan kenapa Yesus naik ke sorga itu. Untuk apa? Mengapa? Bagaimana? Tapi ada pertanyaan yang perlu kita kritisi juga ya. Kalau Tuhan Yesus naik ke sorga berarti Dia tidak ada di bumi ini. Begitu kan logika kita kan? Yesus sudah naik ke sorga, jadi pertanyaannya berarti Yesus tidak ada di dunia ini. Begitukah? Ya, itu satu pertanyaan berat juga ya. Dan kita perlu jawab juga. Dia naik secara fisik saja. Memang Allah itu adalah roh. Nah ini, siapakah Allah? Allah adalah roh dan bukan manusia. Saudara dan saya adalah manusia dan bukan Allah. Tuh. Wah, kalau siapa-siapa berani klaim diri Allah, ini bahaya ini. Kita hanyalah manusia. Dia adalah Allah. Beda level, beda semuanya. Nah, saudara-saudara bertanya, kenapa Dia jadi manusia? Kita bisa menjawab itu. Berdasarkan iman kita. Dia menjadi manusia dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besarnya kasihnya kepada manusia, maka Dia mau datang menjadi sama dengan manusia. Tetapi kalau Dia sama dengan manusia berarti hilanglah kealahannya. Dia tidak Allah lagi. Oh tidak. Maka iman kita juga menjawab, Dia adalah Allah 100%. Dia adalah juga manusia 100%. Jadi Yesus ini adalah pribadi yang maha unik. Dia adalah Allah sendiri, tetapi Dia juga manusia. Nah, dalam kemanusiaannya itu Dia datang, Dia lahir di tengah dunia untuk melaksanakan misi penyelamatan Allah. Mungkin ini kurang tribal sedikit. Saudara-saudara, karena itu kalau kita merayakan hari kenaikan itu berarti hanya kemanusiaannya saja yang secara simbolik berakhirlah misi penyelamatan. Tetapi kealahannya bukan berarti hilang dari dunia ini. Dia tetap Allah yang hidup. Karena itu Dia berjanji, ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir dari zaman ini. Jadi Dia ada, walaupun secara jasmani Dia tidak ada, tidak bisa kita lihat dan tidak mungkin kita lihat karena kita manusia berdosa. Siapa mau lihat Tuhan? Saudara mau rindu lihat Tuhan? Mati langsung saudara-saudara. Musa dalam pengalaman, lihat cahaya saja sudah. Bagaimana? Paulus dalam pengalaman, hanya cahaya yang datang sudah rebah. Bagaimana mungkin mata berdosa kita ini melihat Tuhan? Saudara mati dan saya juga rebah, tidak bisa melihat. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat 7 alasan, tapi saya mau sampaikan sekilas saja. Nanti akan saya kirim PowerPoint di grup, Bapak Ibu boleh baca di rumah mengulanginya.
kita lihat bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, kita mulai alasan pertama, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Bapak Ibu. Biarlah kita belajar kebenaran firman yang menghidupkan kita, firman yang tidak pernah berubah itu, firman yang sungguh luar biasa ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dan lihat, Dia ada sejak semula, karena Dia adalah Allah yang ada sejak semula. Dia sudah ada. Hanya dalam rangka misi penyelamatan, Dia datang ke tengah dunia sementara untuk menyelamatkan kita. Setelah itu, jadi dengan kenaikan ini, Dia kembali pada posisi keberadaan semula itu, saudara. Dia hanya pinjam tubuh manusia, dan sekarang Dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan Dia kembali ke surga. Itu alasan pertama. Dia sungguh-sungguh Allah satu-satunya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pandangan ajaran yang mengatakan Yesus hanyalah manusia, itu sudah mulai miring-miring sedikit ya. Ya, memang Dia manusia, tetapi ingat bahwa Dia bukan manusia saja. Dia 100% manusia, tapi Dia juga 100% adalah pribadi Allah yang hidup. Yesus adalah Allah. Kalau Dia manusia saja, Dia tidak mungkin naik ke surga. Dia mati dan Dia tidak mungkin bangkit juga. Kita mati dan tidak ada yang bangkit ya. Tidak ada yang bangkit, mati-mati terus. Dalam sejarah manusia, tokoh-tokoh Alkitab, siapa yang bangkit? Tidak ada kan? Musa mati, tidak bangkit. Abraham mati, tidak bangkit. Semua mati, tidak ada yang bangkit. Tokoh-tokoh Alkitab mati, tidak ada yang bangkit. Hanya satu yang diangkat juga di Perjanjian Lama. Seorang nabi, masih ingat tuh? Nah, Nabi Elia. Ya itu saja, yang lain tidak. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menyatakan keajaibannya. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, Dia telah selesai melaksanakan misi pembebasan manusia dari kuasa maut, dosa, kuasa iblis. Sudah selesai. Kita baca Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 katakan, kita sudah bebas sekarang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? 2-3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan dari maut, saudara. Jadi tidak ada lagi tuntutan hukum dosa. Upah dosa ialah maut. Tidak ada lagi. Bagi orang yang percaya, tidak ada lagi dapat hukuman dosa. Tidak ada lagi maut yang namanya kematian kekal. Tidak ada lagi. Sudah selesai. Itulah misi penyelamatan Tuhan yang luar biasa datang ke dalam dunia ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dipanggil Tuhan, saat ini juga kita tidak lagi menghadapi penghakiman untuk hukuman dosa. Sudah selesai. Hari ini kita dipanggil Tuhan, detik ini juga kita sudah lepas dari maut. Tubuh kita saja yang boleh dibawa dalam pemakaman. Jiwa dan roh kita sudah diselamatkan sempurna di hadapan Tuhan.
hari ini juga. Seperti penjahat yang waktu itu disalib bersama dengan Yesus. Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah pengharapan sukacita orang percaya, orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh bahwa dia sudah tidak ada hukuman menanti lagi, saudara-saudara. Ini kabar sukacita. Ini berita yang perlu kita sampaikan kepada banyak orang yang masih dalam ketakutan, kebimbangan, ketidakpastian hidup. Kalau mati kemana dan bagaimana dengan dosa-dosa saya dan lain sebagainya. Jawabannya satu saja. Percaya Yesus, maka engkau diselamatkan. Titik. Tidak ada tambah-tambah lain lagi. Untuk diselamatkan tidak perlu engkau berbuat baik yang harus taat pada hukum Taurat. Berbuat baik itu hanya wujud ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Bukan memberi perpuluhan supaya masuk surga. Tidak. Oh enak Pak, kalau itu mulai minggu depan kita tidak usah kasih perpuluhan. Ya gak apa-apa, gak kasih. Tapi sebagai ucapan syukur, memberi buat Tuhan. Amin. Yang terbaik hanya rasa terima kasih. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka sebenarnya patokan kita bukan 10/10. Karena Tuhan memberikannya 100% hidupnya. Kita juga bisa digerakkan Tuhan bukan hanya 10%. 10% itu standar minimum saja. Tetapi berapapun kita bisa beri, berilah dengan sukacita, sukarela. Karena orang yang memberi dengan sukacita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan dengan sedih dan tawar hati. Ya kan? Beri sebagai ucapan syukur kita. Bukan beri untuk keselamatan kita. Tidak ada hubungannya. Kita sudah selamat. Kita sudah dimerdekakan. Dan semua ini misi penyelamatan ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib sempurna. Selesai. Dia mati buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekarang kita sudah bebas. Amin. Sekarang kita sudah bebas. Makanya nyanyian anak-anak Tuhan suka tidak. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Kita sudah bebas. Kita sudah bebas. Kita sudah bebas. Bebas oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus. Nah, saya katakan ini tapi mungkin ada yang sedang merenung. Bagaimana bebas pikiran saya, hati saya, pikiran saya, hati saya, pikiran saya, hati saya masih tertuduh dosa, 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 dosa. Kalau begitu cepat akuilah dosamu. Barang siapa mengaku dosa dengan tulus ikhlas, Allah siap sedia mengampuni dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Tinggalkan dosa-dosa itu supaya pulang ke sorga dengan damai dan sejahtera. Tinggalkan dosa-dosa, beban-beban hidup. Yesus memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat. Aku beri kelegaan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosamu, untuk kehidupanmu. Engkau mungkin masih sedang terikat oleh dosa-dosa dunia ini. Perlu dibebaskan supaya ada sukacita, supaya ada damai sejahtera. Perlu pembebasan kita. Yesus sudah melakukan itu. Kenapa kita memberi diri untuk diikat lagi oleh dosa-dosa dunia ini? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Dipakai sebagai senjata kebenaran dan bukan senjata-senjata kelaliman. Saudara-saudara, luar biasa. Dia naik ke sorga ini. Nah, dia sudah selesaikan masalah dosaku. Amin. Saudara berani katakan kepada diri, sekarang saya sudah bebas? Halo, bisa katakan, sekarang saya sudah bebas? Atau belum? Katakan dengan suara yang keras, bukan untuk orang lain, diri sendiri. Berani katakan di hadapan Tuhan hari ini, saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Kalau Anda belum bebas, minta maaf. 1000 kali masuk keluar gereja.
1000 kali melayani Tuhan, 1000 kali memberi, hadiri acara-acara pelayanan apapun juga. Tapi kalau engkau belum dibebaskan, engkau belum dimerdekakan, patut dipertanyakan orang ini sungguh percaya atau tidak. Atau hanya KTP-nya yang percaya, orangnya tidak, saudara-saudara. Mungkin nanti banyak KTP masuk surga. Nanti kita mati mungkin malaikat, kumpul KTP duluan, cek. Oh iya betul, nah, sudah, ini KTP betul. Tapi malaikat bilang, KTP-nya sudah betul, tapi hatimu enggak betul. Ya sudah, KTP-nya aja yang ditahan, kamunya tidak. Mau begitu kah? Kalau seperti itu mungkin, saudara-saudara, kita perlu bebas. Amin. Saya sudah bebas. Nah, tadi sudah katakan kepada diri, saya sudah bebas. Berani enggak katakan kepada kiri atau kanan, hei, saya sudah bebas? Berani? Ayo, bilang semua, hei, saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Tapi hati-hati, yang mana kau bebas? Kau kemarin masih marah-marah itu loh. Mana kemarin kau masih, saya tahu begini begitu. Masa kau sudah bebas? Nah, jadi kalau hati pikiran dan hati kita masih menuduh kita bahwa kita orang berdosa, cepat akuilah di hadapan Tuhan. Selesaikan sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Jadi banyak yang senang undang pendeta, kalau pas yang sudah tarik-tarik, kenapa? Tolong telepon Pak Salman. Pak Salman ada di Malang ini. Aduh, bisa datang apa enggak ini? Ya sudah, telepon aja. Walaupun saya jauh juga. Serahkan diri, tubuh, jiwa dan roh kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan terimalah. Tapi kalau dapat uang banyak enggak pernah telepon Pak Pendeta ya. Ya sudah, tarik-tarik napas, telepon Pak Pendeta. Telepon Pak Pendeta. Tapi kalau makan enak, lupa Pak Pendeta ya. Sudah perlu ingat saya, yang penting saudara ingat Tuhan. Berseru kepada Tuhan, amin. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Dia akan melakukan perkara-perkara besar yang tidak kau pahami, tidak kau pikirkan. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, mari Yesus naik ke surga karena misi penyelamatan sudah selesai dan saudara dan saya sudah mengalaminya. Dan kalau sudah mengalaminya, tugas kita apa? Beritakan kepada orang lain. Yang banyak orang sekarang dalam dunia masih terikat dengan dosa-dosa mereka. Banyak orang stres zaman ini. Banyak orang hidupnya tidak ada sukacita. Banyak orang hidup tidak ada damai sejahtera. Masih terikat dengan banyak masalah-masalah kehidupan. Dosa dunia ini menghancurkan kehidupan rumah tangga. Dosa menghancurkan pribadi kita. Dosa menghancurkan masa depan kita. Dosa menghancurkan langkah-langkah hidup yang Tuhan sudah rancangkan, seharusnya rancangan damai sejahtera, tapi dihancurkan karena dosa-dosa. Perlu selesaikan. Bertobatlah dan bertobatlah dan bertobatlah. Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, asal ketika Yesus naik ke surga, Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di sana. Apa yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya selalu memahami ayat 3 ini dalam 2 pengertian. Tuhan datang pada kedua kalinya sesuai dengan janji, Tuhan akan datang. Tapi Dia datang secara khusus untuk saudara dan saya, untuk menjemput kita. Bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Setiap kita
sudah ada jadwal penjemputan. Haleluya. Siap Bapak Ibu kalau dijemput Tuhan? Sudah siap? Boleh. Jangan semua jawab siap, kosong gereja ini. Kalau kita semua siap, saya juga mengatakan siap. Tuhan datang, kosonglah gereja kita ini. Siap, tapi harus ada tapinya Tuhan. Antre dulu satu-satu. Nah sekarang pertanyaan, kalau sudah siap, satu-satu, siapa mau duluan? Ayo, siapa mau duluan? Kalau antre, jangan rebutan, satu-satu, antre dulu. Ya mudah-mudahan, aduh Pak Pendeta jangan khotbah begitu, ini pacar aja belum punya ini. Kapan menikah ini? Ini baru menikah juga, anak juga belum punya ini. Pak Pendeta anak masih kecil, kalau saya pergi siapa yang pelihara ini? Akhirnya terlalu banyak. Rumah baru beli, kredit belum lunas ini. Aduh, terlalu banyak alasan. Jadi belum siap juga ya. Sudah siap atau belum? Hanya satu orang, Pak Purba, yang jangan dulu Opung. Opung lebih cepat duluan daripada kita. Saudara-saudara, tapi itu rahasia Tuhan. Faktanya ada yang masih muda-muda, kalau Tuhan sudah datang jemput ya berangkat. Siap tidak siap? Harus siap. Nah, tadi saya ada suatu perasaan juga waktu masih duduk di situ. Oh Tuhan, ini hari pengangkatan. Detik ini kalau saya diangkat ya sudah tinggal sudah. Ada sukacita di hati juga. Sudah siap juga saudara kalau saya pulang. Bagaimana? Pendeta sudah siap? Jemaat siap enggak? Siap. Oh ini repot ini. Tapi saudara, bicara tentang rumah Bapa, itulah tujuan kita akhir hidup kita. Apapun yang kita dapatkan di dunia, tinggalkan semua dan kita pulang ke rumah Bapa yang kekal. Berbahagialah mereka yang sudah pulang duluan. Sudah tidak ada pikir masalah-masalah yang berat dalam hidup mereka. Tapi kita yang masih ada di dalam dunia, masih banyak cobaan, banyak godaan yang mengancam kehidupan kita. Tapi kita, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan selama kita masih ada di dunia ini. Alasan keempat, kenapa Dia naik ke sorga? Karena memang Dia juga akan datang kembali. Kisah pasal 1 ayat yang ke-10. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dan inilah pengharapan iman Kristen yang dinantikan berabad-abad sampai pada hari ini. Mengapa Tuhan belum datang begitu? Sudah tunggu sampai 2024 kalau kita mau hitung tahun Masehi dari 0 kira-kira. Itu kira-kira aja. Sudah 2024, kok Tuhan belum datang? Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang penting berjaga, berdoa, nantikan kedatangan Tuhan. Tanda-tanda zaman telah ada. Ada peperangan sana sini, ada gempa bumi sana sini, ada masalah sana sini. Keadaan manusia akhir zaman, semakin banyak orang meninggalkan kasih yang mula-mula, mengikuti hal-hal dunia ini, menyangkali Allah. Saudara-saudara, yang pasti Tuhan akan datang kembali. Amin. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Dia naik dengan alasan karena Dia akan datang lagi dalam bentuk di mana waktu Tuhan datang, kita semua sudah diubahkan, saudara-saudara. Jadi kita secara fisik begini, tetapi
pada waktu kedatangan Tuhan, kita semua diubahkan. Jadi tidak ada lagi pikiran kemanusiaan kita. Yang mati dibangkitkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang masih hidup tiba-tiba diubah. Kita tinggal tubuh jasmani kita, dan kita memiliki tubuh rohani, dan kita menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mungkin sekali-sekali Bapak Ibu nonton film apa itu ya, kedatangan Tuhan kedua itu ya. Ada ilustrasi Tuhan mengatakan kalau dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu di tengah. Mungkin dua orang lagi nyetir mobil, suami istri, satu lagi ngomel-ngomel ditinggalkan, satu diangkat, begitu kan? Dua orang di rumah, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ya, pengangkatan. Dua orang lagi kerja di kantor, satu diangkat, satu ditinggalkan. Lagi goncengan sepeda motor, nah tuh tiba-tiba yang diangkat yang di depan. Lah ini sepeda motor lari kemana ini? Bingung. Lah yang digonceng biasanya istrinya. Lah kalau istrinya diangkat, suaminya jalan sendiri begitu. Lah istriku di mana? Lah sudah hilang. Ya itu peristiwa yang luar biasa akan terjadi. Tapi itu janji Tuhan. Kalau Tuhan datang pada kali kedua, kita masih menanti bagaimana terjadinya sebuah hal yang luar biasa. Saudara-saudara, alasan kelima, kenapa Yesus naik ke sorga? Dia menjadi pembela bagi kita sekarang dalam posisi dia ingin memproteksi kehidupan kita, melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita. Roma pasal 8 dan menolong kita untuk belajar beberapa bagian teks ini mulai dari ayat 34. Saudara-saudara, sampai ayat 39 itu kita perhatikan Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Apa yang Tuhan mau lakukan bagi setiap kita selama kita ada di dalam dunia ini. Baca bersama, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Loncat ayat 38 dan 39 Bapak Ibu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang sudah percaya Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengalami pengampunan, kemerdekaan dari dosa. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita sekarang ini selama di dunia? Dia menjadi pembela bagi kita. Dia pengacara kita. Saudara-saudara, selama di dunia apa yang kita alami? Di situ macam-macam. Kelaparan, ketelanjangan, kuasa-kuasa, maut, apapun yang mau menyerang kita, tidak ada. Di situ Kristus menjadi pembela bagi kita. Jadi berarti jaminan keselamatannya sudah pasti. Kita dalam naungan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Satu pembelaan yang luar biasa. Saudara, tidak bisa lagi dipisahkan oleh penyakit mungkin kita hadapi, masalah-masalah kita hadapi,
Tapi semua itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah sukacita kita. Itulah damai sejahtera kita yang luar biasa. Dia naik sebagai Allah yang hidup, tapi dia menjadi pembela sampai hari ini. Selama kita ada di dalam dunia ini. Kalau kita udah mati, Tuhan tidak jadi pembela kita lagi. Kan kita udah selamat. Apa yang kita hadapi lagi? Tidak ada lagi sakit, penyakit, penderitaan, dan apapun juga dalam dunia ini. Alasan yang keenam, saudara-saudara. Ya, dia akan mengutus rohnya untuk menyertai kita. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Apa yang dikatakan di sana, saudara-saudara? 23. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kami juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi ia akan bersaksi itu jikalau penghibur, sebagai roh penghibur. Kalau di teks lain itu Tuhan katakan dia tidak tinggalkan kita sendirian atau yatim piatu. Mungkin di pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b kita lihat, pasal 16 Yohanes ayat yang ke-4. Ya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Nah, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, ayat yang ke-7. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan seterusnya, saudara-saudara. Dan ini peranan Roh Kudus lebih banyak lagi. Dia mengutus rohnya untuk menghibur kita, untuk menyertai kita sebagai roh penolong. Luar biasa. Dan mungkin nanti kita akan rayakan juga hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kenaikan Kristus berguna bagi kita agar roh Allah hadir menyertai kehidupan kita. Alasan berikut, saudara-saudara, terakhir, kenapa Yesus naik ke surga? Karena Dia mau mengutus kita menjadi saksi bagi dunia ini. Saudara, kita di dalam Matius 28 ayat 19-20. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seterusnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Dia mau kita menjadi saksi Tuhan. Kesimpulannya sekarang, kalau kita sudah tahu alasan kenapa Tuhan naik ke sorga, mari respon kita sekarang apa? Yang pertama, kita harus sungguh alami perjumpaan istimewa dengan Tuhan secara pribadi. Setiap kita harus punya pengalaman pribadi saya berjumpa dengan Tuhan. Entah melalui bencana, kecelakaan, sakit, penyakit, masalah-masalah, tapi
Ada banyak kesaksian orang berjumpa dengan Tuhan. 1001 macam cara. Melalui khotbah, melalui apa saja Tuhan punya cara kita berjumpa dengan Dia. Yang kedua, alami perubahan mindset kita. Melalui visi misi Tuhan yang besar, Tuhan ingin mengubah mindset kita, yaitu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Visi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Saya tadi pagi sebelum khotbah ini, sebelum Bapak Ibu datang, dapat satu telepon. Ini Pak Salmon, ya. Saya ada kelas yang minta Bapak tolong bantu mengajar tentang Kristologi. Oh, pelajaran tentang Kristus. Dari mana ini? Penelpon ini dari Hong Kong. Ini kelas kami ini luar negeri. Ada dari Hong Kong, Singapura, Malaysia. Banyak orang yang akan ikut Pak. Pak tolong minggu tanggal 19 mengajar tentang konsep Kristus menurut Rasul Paulus. Supaya orang percaya Pak. Oh, terima kasih. Wih, berarti ada visi bangsa-bangsa ya kita. Melayani lebih dari jemaat Tursina lagi. Melayani dunia. Dan sekarang itulah visi Tuhan beri ya saudara-saudara. Jadi doa-doa kita juga. Mungkin kita tidak bisa melayani ke bangsa-bangsa. Tapi kita bisa berdoa dimanapun kita berada. Jangkau dunia ini dengan doa. Bisa Bapak Ibu di zaman ini. Amin. 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 Ya, saya masih, kenapa Bapak Ibu saya sekarang khotbah itu tetap semangat. Saya tetap ingat jemaat kita yang di Bali itu. 14 tahun di tempat tidur. Dia bilang dia ingat 2 khotbah saya. Wow. Jadi saya harus terus khotbah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada salah satu yang akan ingat khotbah ini. Gak apa-apa. Kita terus taburkan kebenaran firman Tuhan selagi masih ada kesempatan. Saya juga tidak pernah menolak pelayanan. Terus melayani saja. Karena mendaburkan benih firman Tuhan itu nanti ada saatnya bertumbuh dan berbuah juga. Ya. Karena itu saudara-saudara, visi bangsa-bangsa. Tuhan ubah pikiran kita. Tadinya kita hanya mau melayani diri kita, layani keluarga kita, hidup untuk diri kita, hidup untuk dunia. Tidak. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu, responnya kepada Yesus Tuhan adalah mereka mau melayani orang lain. Mereka mau berkorban untuk orang lain juga. Mereka mau menjadi berkat buat orang lain. Mereka mau memberi buat orang lain. Mereka mau lakukan apa saja karena Tuhan bagi orang lain. Tidak fokus lagi kepada diri kita sendiri. Kalau ke diri kita kapan saudara-saudara? Sampai mati pun kebutuhan kita harus fokus. Kapan kita bisa memberkati orang lain? Karena kita gak akan pernah cukup, sampai mati pun gak cukup saudara-saudara. Tetapi kita yang sudah diselamatkan tidak hanya fokus lagi untuk diri sendiri. Paulus mengatakan, adapun hidup ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin saudara-saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, kita sebagai ucapan syukur kita, apa yang kita lakukan? Ya, melayani sesuai dengan karunia kita. Ya, memberi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mengasihi, mendoakan orang lain sesuai dengan waktu dan tenaga kita. Apa yang kita bisa lakukan? Saudara-saudara, respon kita siap untuk alami perubahan mindset, siap melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Saya selalu terharu dan sangat-sangat percaya Bapak Ibu ya, bahwa suara hamba-hamba Tuhan itu terbatas untuk berkhotbah. Waktu kita juga terbatas untuk melayani. Kemampuan kita begitu terbatas. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang berkarya sampai pada hari ini. Dan banyak orang bertobat. Banyak orang menerima Yesus. Banyak orang mengalami mujizat, kesembuhan dan lain-lain. Siapa mengerjakannya? Tuhan sendiri
mengerjakannya. Karena itu Bapak Ibu, bagi kita yang mau join dengan Tuhan, bertobat, serahkan hidup, Tuhan bisa pakai kita juga. Tapi Tuhan sendiri sedang menampakkan diri juga langsung kepada banyak orang. Sudah saya sering kirim di grup ya, ada orang-orang yang tiba-tiba mengenal Yesus langsung. Tuhan punya visi, Tuhan punya rencana penyelamatan dunia. Dia sedang mengerjakannya. Kita hanyalah alat. Gereja terpanggil dipakai oleh Tuhan. Sekolah-sekolah teologi dipanggil mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Yayasan-yayasan pelayanan dipanggil mempersiapkan pelayanan-pelayanan. Entah itu pelayanan sosial dan macam-macam. Tetapi semuanya adalah alat-alat di dalam tangan Tuhan. Sampai menanti kedatangan Tuhan. Pulanglah dan berdoalah. Tuhan, apakah hidup saya Tuhan mau pakai apa adanya? Selagi masih ada kesempatan. Dan nantikanlah kedatangannya. Dia akan datang. Bukan datang untuk semua dunia langsung. Dia akan datang secara pribadi juga. Untuk menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin besok, mungkin lusa. Siapkanlah hatimu. Ini aku jadikan ku alat untuk beritakan itu. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku jadikan ku alat untuk melakukan firman. Minta dipenuhi oleh kekuatan dari surga, supaya kita mampu bertahan di tengah dunia ini, di tengah masalah-masalah yang mengancam. Tuhan, kuatkan menjadi saksiku. Oh, pakailah hidupku dan untuk saya ajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Mari kita semua menutup mata, pandang kepada kayu salib Yesus. Dia naik ke sorga. Serahkan diri kita masing-masing. Mari sebagai doa kita. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Oh Tuhan, ini aku jadikan ku akan untuk melakukan firman-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi hidupku.